Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada untuk dosen mampu kami yaitu Pak Haryo dan juga para judges satu juri yaitu Pak Farhan Firdaus, Pak Iwan Suharjo, Pak Efta Christian, Pak Tony Wibowo, dan juga Pak Galuh Koco Sadebo. Jadi pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan pitch deck daripada startup kami yaitu Viking. Viking sendiri diangkat dari masalah yang sekarang ini melanda Indonesia atau bahkan seluruh dunia, yaitu kesulitan dalam mencari pekerjaan dan mencari penghasilan. Jadi masalahnya juga dari masalah pribadi kami sendiri, yaitu di mana kami kesulitan dalam mencari pekerjaan, di mana kami masih sedang berkuliah, dan datanglah pandemi ini, yaitu COVID-19. Karena kesulitan dalam mencari ini, kami berpikir sangat enak apabila ada wadah yang dapat menampung mereka yang memiliki skill untuk ditawarkan, dan mereka yang ingin mencari skill tersebut, tanpa bertatap muka secara langsung atau dengan online. Karena itu muncullah dasar daripada ide startup kami, yaitu Viking. Oke, selanjutnya perkenankan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota daripada tim kami, itu ada saya sendiri, Joseph Mano Budiman. Saya sini berperan sebagai seorang hipster dan juga hacker. Dan selanjutnya ada Albert Sun, dia berperan dalam hustler dan juga marketing. Ada John Indexon, dia juga berperan sebagai hacker dalam tim ini. Dan juga ada Nicholas yang berperan sebagai hipster di tim ini. Kita akan masuk ke data. Bisa dibilang masalah pribadi saya tidak cukup untuk menyampaikan kenapa startup ini penting. Jadi, berdasarkan data yang kami ambil dari Lokadata, yang diambil dari Kementerian Ketenagakerjaan, bahwa angka PHK di Indonesia 2019 dan 2020 sangat jauh perbandingannya. Dapat dilihat di grafik yang telah ada, bahwa di 2019 ada 45.000 orang ter-PHK, namun di 2020, yaitu pada saat puncak-puncaknya COVID-19, naik menjadi 3,6 juta. Dan dilansirkan juga oleh Kementerian Ketenagakerjaan bahwa 1,84% masyarakat Indonesia kehilangan pekerjaannya dan menganggur. Hal ini tentu saja sangat berdampak pada ekonomi negara. Namun, ada sisi yang harus kita bilang cukup baik dan dapat dimanfaatkan di kondisi seperti ini, yaitu menurut APJII, 73,7% masyarakat Indonesia sudah mengerti tentang internet dan teknologi dan dapat menggunakannya dalam kebutuhan sehari-hari. Contohnya seperti e-commerce di Shopee, atau bahkan menggunakan Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Oke. Sekarang masuk ke company overview kami, yaitu apa itu Viking? Viking akan menjadi online marketplace yang menyediakan berbagai macam jasa freelancing dan lowongan pekerjaan. Viking dibentuk dengan tujuan untuk membantu mereka yang memerlukan penghasilan dan mereka yang membutuhkan tenaga ahli yang lebih. Jadi, kami akan menjadikan Viking ini menjadi wadah yang kami bicarakan tadi di awal, wadah untuk mereka yang menawarkan skill mereka dan mereka yang sedang mencari skill tersebut. Kemudian apa sih yang sedang terjadi? Jadi apa yang terjadi itu sekarang adalah hal utama pandemi COVID-19 ini, di mana ketidakstabilan ekonomi berlangsung baik di negara maupun individu. Hal ini mengakibatkan banyak yang pengangguran, banyak yang kesulitan dalam biaya hidupnya sendiri. Karena itu kami membuat Viking ini agar mereka yang kesulitan dalam mencari penghasilan, namun mereka memiliki skill atau keterampilan, mereka dapat menawarkan itu di Viking. Oke, kemudian ada juga social distancing dan protokol kesehatan. Tentu saja ini baik dan dapat berguna untuk kesehatan kita. Namun, dalam hal bekerja, hal ini cukup sulit untuk diterapkan. Apabila kita bekerja langsung di perusahaan, di mana kita harus bertemu face-to-face kepada orang lain. Nah, dengan ini kita juga merasa bahwa bagaimana kalau misalnya kita tidak perlu ke kantor sama sekali? Bagaimana kalau kita bekerja saja di rumah, menawarkan apa yang kita bisa, dan mendapatkan penghasilan sebagai gantinya. Karena itulah akan tercipta Viking. Seperti yang telah terjadi, COVID-19 sempat naik dan juga reda, namun sekarang di 2021 ini naik kembali menjadi zona merah di Kepri ini. Hal itu semakin meningkatkan bahwa betapa pentingnya kita memanfaatkan teknologi di masa seperti ini. Kemudian kenapa harus Viking? Jadi bersama Viking, mencari pekerjaan atau jasa dapat menjadi lebih mudah dari biasanya. Mengapa? Kami menggunakan sistem auto-seeker, di mana hal itu dapat membantu mereka untuk mencari pekerjaan atau jasa yang mereka perlukan hanya dengan hashtag. Jadi hashtag ini berguna untuk mereka yang sedang mencari. Contohnya, saya mencari desain grafis, maka akan ada hashtag desain grafis. Hal itu akan memunculkan mereka yang bekerja atau menawarkan jasa sebagai desain grafis yang di profilnya sudah ada hashtag desain grafis. Oke, kemudian kita akan lanjutkan. Oke, ini adalah link kanvas kami. Yang pertama akan saya jelaskan adalah problem, yaitu masalah yang sedang dihadapi. Satu adalah kekurangan tempat kerja, yang kedua itu social distancing, yang ketiga adalah masalah ekonomi negara, di mana karena banyak pemuda jadi tidak ada pemasukan karena PHK. Yang keempat itu mahalnya advertisement atau pengiklanan di layanan website lain. Yang kelima itu adalah
prosedur dari website lain yang tidak aman dan complicated atau ribet. Yang kedua, customer kami ada dua macam. Yang satu kami sebut Viking, atau mereka yang memiliki skill untuk cari kerja. Yang kedua adalah klien, atau mereka yang butuh tenaga kerja, mereka yang kasih kerjanya gitu. Yang ketiga adalah unique value proposition. Jadi apa yang unik untuk kami punya bisnis ini? Yang pertama itu adalah prosedur yang sangat simple dan untuk membantu pengguna aja. Yang kedua itu kami punya transaksi itu jelas dan simple. Yang ketiga itu kami ada function auto seeking untuk membantu orang mendapatkan pekerjaan impian mereka. Yang keempat adalah reward system kami. Itu merupakan sistem gamifikasi supaya lebih mudah dikenal oleh orang-orang yang menggunakan jasa kami. Kemudian ada solution kami, yaitu yang pertama 2FA untuk menjaga keamanan pengguna. Yang kedua itu transaksi yang simple dan tergolong murah karena hanya perlu membayarkan success fee setelah transaksi. Yang ketiga itu adalah auto seeking supaya membantu orang lebih gampang mencari pekerjaan mereka. Oke, yang kelima itu channel atau cara kami memperkenalkan kami punya bisnis. Yang pertama yaitu lewat sosial media dengan menggunakan Twitter, Facebook, Instagram, kami membuat sosial media tersebut dan mempromosikan kami punya jasa di sana. Yang kedua ada online advertisement yaitu via ads, Google Ads atau YouTube segala gitu. Yang ketiga word of mouth, semakin banyak orang yang menggunakan kami punya layanan akan semakin dibicarakan, semakin hot kami punya bisnis. Next, yaitu revenue streams kami, yaitu pemasukan. Yang pertama adalah success fee. Yang kedua, highlight. Seandainya orang mau iklan mereka lebih gampang dilihat, maka mereka highlight, mereka beli paketnya. Yang ketiga, ada investasi daripada investor. Next, ada cost structure, yaitu modal pertama. Itu modal awal, modal untuk bisnis kami, yaitu pertama, online advertisement, iklan online. Yang kedua itu endorsement. Yang ketiga, tax atau pajak. Yang keempat itu adalah masalah server, pembayaran server. Next adalah ke key metrics-nya. Key metrics atau titik penentu bisnis kami. Yang pertama yaitu kami punya key metrics dengan adanya successful transaction. Dan seberapa besar? Yaitu sebesar 3 miliar rupiah. Itu merupakan success metrics kami. Next. Baik, perkenalkan saya Nicholas. Saya sebagai visitor dan saya akan mempresentasikan desain dari web kami. Ini adalah sekilas mengenai homepage dari Viking. Ini ada navbar, tempat search, ini logo kami, Viking. Lalu ada login daftar, dan ini untuk menjual jasa atau memasang lowongan pekerjaan. Lalu di sini ada semacam flat design untuk memperbagus web kami. Dan di sini ada dua kategori ya. Ini ada untuk mencari lowongan pekerjaan atau untuk mencari jasa. Jadi user tinggal pilih mau yang mana. Nah, jadi dia kalau di scroll dia akan berubah dari biru ke putih. Logonya dari putih ke biru. Lalu di bawahnya dua ini ada most popular service. Ini adalah jasa yang sering dicari orang-orang. Dan ini adalah tampilan dari iklan yang telah dipasang. Kalau misalkan user klik service, dia akan navigasi ke sini. Kategori utama, jasa atau service. Di sini ada semua. User tinggal pilih jasa yang sesuai dengan keinginannya. Lalu selanjutnya ada untuk login atau untuk register. Ini seperti website pada umumnya. Ada lupa sandi, ada register, ada tempat untuk masukin nomor telepon dan password, lalu untuk login. Dan ini adalah tampilan jika ada user atau calon pelanggan yang klik iklan. Ini ada judulnya, ada harganya, varian, gambar, dan ini ada fitur untuk menghubungi penyedia jasa ya. Ini kalau diklik dia akan keluar nomor WhatsApp-nya. Pelanggan bisa langsung menghubungi si penyedia jasa atau penyedia lowongan kerja. Ini ada deskripsi. Setelah deskripsi akan ada latest review, di mana akan ada review daripada jasa yang bersangkutan. Kemudian di bawahnya akan ada penawaran menarik lainnya, contohnya seperti jasa syuting film atau videografi, dan lain sebagainya. Page selanjutnya adalah page untuk form iklan, di mana kita bisa menaruh iklan untuk lowongan pekerjaan ataupun jasa, di mana kita hanya memerlukan judul, deskripsi, harga, lokasi, nomor WhatsApp yang bisa dikontak, dan juga validasi untuk nomor daripada Anda. Contohnya untuk jasa tadi, bisa dilihat akan ada progres bar yang akan menunjukkan sudah seberapa selesainya pekerjaan tersebut, dan kita bisa menghubungi juga untuk penyedia jasa yang bersangkutan. Selanjutnya adalah market analysis. Jadi market opportunity kami, dikarenakan aturan social distancing, peluang untuk mencari pekerjaan itu tidak mudah untuk dilakukan, apalagi sekarang sudah kembali menjadi merah. Dan inilah menjadi kesempatan Viking untuk merekrut membernya atau Vikings. Tidak mudah bagi para freelancer untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Begitupun sebaliknya, dengan mereka yang memerlukan freelancer dengan kemampuan yang diperlukan.
dengan Viking, kami dapat membantu para freelancer dan juga klien yang memerlukan skill mereka untuk menemukan apa yang mereka butuhkan. Jadi, semua bisa bergabung tanpa terkecuali. Ikuti kami dan mulai cari kerja impianmu. Jadi, kami juga ada popular service yang telah dibahas sebelumnya. Jadi, semua orang dapat bergabung dan menjadi salah satu dari kami, salah satu dari Viking. Vikings memiliki kemampuan untuk menyelesaikan jasa yang sedang populer atau jasa yang baik dicari. Contohnya seperti jasa transaksi dokumen, jasa reparasi mesin, jasa artikel, dan jasa lainnya seperti videografi, fotografi, web developer, dan lain sebagainya dapat bergabung dengan kami sebagai Vikings. Dan juga tentu saja sebagai Vikings dan sebagai pengguna akan ada reward system. Jadi reward system yang kami akan implementasikan adalah para Viking yang memiliki jumlah transaksi atau pendapatan tertinggi di Viking, yaitu dengan menjual jasa mereka, akan mendapatkan hadiah per bulannya dan akan juga diberikan title Viking of the Month. Dan kami juga akan menerapkan sistem hadiah dengan a little spice of gamification atau sistem gamifikasi, yaitu dengan seperti gamifikasi Battle Pass, di mana setiap harinya akan ada misi pendek, di mana para pengguna atau bahkan Vikings dapat menghasilkan V-Coin, yang di mana V-Coin ini dapat ditukar dengan biaya jasa di Viking. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Albertson. Baiklah, selanjutnya adalah market competition. Market competition kami yang sementara ada dua. Yang pertama 1000 Lancer yang bergerak secara aktif dalam pengurusan jasa online dan juga berperan sebagai penengah dalam transaksi dan registrasinya tergolong tidak begitu aman karena hanya menggunakan username. Yang kedua ada OLX yaitu platform yang bergerak dalam penjualan barang online dan pengurusan jasa online juga. Namun dia tidak berperan sebagai penengah transaksi dengan registrasi akun menggunakan nomor telepon yang tergolong lebih aman daripada 1000 Lancer. Next ada kami Viking. Viking kami utamakannya sih lebih bergerak dalam pengurusan jasa online dan kami juga bisa membantu dalam berperan dalam sebagai penengah transaksi. Dan registrasi akun kami juga lebih aman, yaitu menggunakan kartu identitas untuk keamanan para pengguna. Next. Untuk target market kami ada dua, yang satu pria, yang satu wanita dengan usia sekitar 18 sampai 50 tahun atau remaja sampai dewasa, yaitu usia produktif dengan budget sekitar 2,5 juta per orang. Next. Untuk budget kami bisa dilihat ada pengeluaran iklan sebesar estimasinya 20 juta per bulan, pengeluaran operasional sebesar 11 juta 100 ribu per bulan, sehingga jumlahnya sekitar 31 juta 100 ribu per bulan. Dan estimasi pemasukan kami sekitar 75 juta per bulan jika terjadi 10.000 transaksi. Next. Berikut adalah sebesar 35 juta rupiah yang dibutuhkan sebagai investasi modal bisnis pertama, di mana 31 juta 100 ribu untuk kebutuhan utama dan 3 juta 900 ribu untuk simpanan darurat. Next. Baiklah, selanjutnya adalah demo untuk website kami, landing page kami. Oke, selanjutnya adalah demo untuk website kami, itu landing page dan juga homepage. Landing page ini juga sudah ada berbagai informasi mengenai kami, seperti tentang Viking, tim, jasa yang ditawarkan, pertanyaan yang sering ditanyakan, promosi untuk menjadi Viking, dan juga contact us. Dan di tab menu ini juga ada lengkapnya lagi tentang Viking, itu dan juga jasa atau service yang kami tawarkan. Ada juga kontak us kami yang sudah di-embed ke WIB dengan alamat dan juga nomor yang dapat dihubungi. Kemudian ada juga setelan bahasa di mana kita bisa memilih apabila kita ingin ganti ke bahasa Inggris. Oke, selanjutnya adalah untuk homepage kami, yaitu yang akan dijelaskan oleh John. Baik, ini adalah tampilan dari homepage. Di bagian atas terdapat bagian login. Di sini adalah tempat untuk login, dan di sebelahnya ada tombol register untuk meregister. Mari kita balik ke home. Di bawahnya terdapat dua tab, yaitu ruangan pekerjaan dan ruangan jasa. Dan serta di bawahnya terdapat tempat untuk meletakkan iklan di ruangan pekerjaan dan jasa. Baik, mari kita ke salah satu tabnya, yaitu tab jasa. Di bagian ini terdapat banner juga. Di bawahnya juga terdapat submenu yang bisa kita pilih. Di bawahnya lagi terdapat tempat untuk meletakkan iklan. Di atasnya, kita bisa ke salah satu bannernya. Ini adalah salah satu tampilannya. Terdapat dua tampilan. Ini adalah tampilan pertama. Dan yang ini adalah tampilan kedua dengan deskripsi. Mari kita lihat salah satunya. Jika kita mengklik, maka muncullah tab seperti ini. Ini di sini kita terdapat deskripsi dan review untuk jasa yang diberikan. Saya rasa itu saja. Sekian. Saya kembalikan ke Jose. Oke, baiklah. Sekian untuk presentasi daripada pitch deck dan juga demo website kami. Apabila ada kesalahan dalam perkataan atau kata-kata yang menyinggung, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.